Karena kalau tidak dibiasakan, itu akan kesulitan ketika bertemu penutur Arab ya. Mungkin ketika kita berbicara atau muhadatsah sesama orang Indonesia, mungkin tidak terlalu sulit ya, karena eh, apa ya? Karena cara berbicaranya orang Indonesia itu berbeda dengan penutur bahasa Arab asli ya. Nah, maharatul istimah ini adalah kemampuan mendengar ya yang efektif dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi kita bisa mendengar, kemudian kita mampu memahami apa yang diucapkan, bukan hanya sekedar mendengar ya. Mungkin kalau mendengar semuanya juga mendengar ya, selama kemampuan masih aktif ya tentunya. Semuanya mendengar, tetapi belum tentu semuanya bisa memahami teks atau audio yang berbahasa Arab. Kalau kita memahami apa yang kita dengar, kita mampu merespon atau memberikan tanggapan. Misalnya, ketika ada seseorang yang mengucapkan kaifa haluk, mungkin kita mendengar, tapi belum tentu kita memahami arti dari kaifa haluk itu. Kalau kita tidak memahami arti dari kaifa haluk itu, bagaimana kita bisa merespon atau memberikan tanggapan atau memberikan jawaban bagi pertanyaan itu. Mungkin bisa jadi ketika kita nggak paham, haha doang gitu. Hah? Hah? Atau disangka berdoa ya gitu. Nah, jadi itu tadi maharatul istimah ya. Maharatul istimah adalah kemampuan benar yang efektif dalam pembelajaran bahasa Arab. Keterampilan ini sangat penting untuk memahami komunikasi dan konteks budaya ya. Jadi sebagai alat komunikasi, otomatis agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan penutur orang Arab asli ataupun dengan al-mutahaddis al-Arabiah ya. Kita harus bisa apa ya? Maharatul istimah kita harus terlatih ya. Mungkin untuk pertama kali ketika kita mulai belajar itu agak kesulitan ketika mendengar penutur bahasa Arab ya. Kita tidak langsung memahami. Tapi lama-kelamaan jika terbiasa insya Allah akan mudah memahaminya seperti itu. Jadi dimulai dari misalnya kita mendengarkan penutur orang Indonesia asli yang menggunakan bahasa Arab. Apakah yang dia ucapkan itu kita bisa pahami atau tidak? Setelah terbiasa kita mendengar orang Indonesia menggunakan bahasa Arab, kemudian kita mencoba untuk beralih kepada penutur asli atau orang Arab ya. Apakah kita bisa memahami apa yang dia ucapkan? Kalau sekarang dengan adanya apa ya, kemajuan teknologi dengan adanya YouTube, media sosial, itu kita tidak mesti untuk melatih maharatul istimah itu kita tidak mesti langsung berhadapan dengan penutur orang Arab ya. Tapi kita bisa menonton YouTube misalnya yang berbahasa Arab. Itu secara tidak langsung itu adalah melatih kita untuk kemampuan maharatul istimah ya. Mulai dari fakroh yang pendek, kemudian al-muhadasah, awal hiwar, kemudian al-kisah, wa musyahadatul aflam ya. Jadi dimulai yang sederhana kemudian ke tingkat yang lebih sulit ya. Jadi pelan-pelan kalau sudah terbiasa maka kita akan mudah memahami apa yang diucapkan oleh penutur orang Arab ya. Jadi kalau kita mendengarkan penutur orang Arab atau orang Arab yang berbicara bahasa Arab, selain melatih kemampuan maharatul istimah itu juga kita akan menemukan mufradat al-jadidah ya. Kosakata yang baru. Bisa jadi at-takbir al-mustaqdam fil Indonesia yakhtalif ma'al at-takbir al-mustaqdamah fil Arab ya. Wal mustalahat. Bisa jadi
ungkapan yang diucapkan orang Indonesia itu berbeda dengan ungkapan yang diucapkan oleh orang Arab ya. Karena kan kita ini bukan penutur asli ya, kita penutur kedua ya. Jadi kita itu mempelajari bahasa orang lain, bukan bahasa kita sendiri. Jadi yang tahu bagaimana mengungkapkan at-ta'bir as-sahihah, itu yang tahu itu adalah orang Arab. Jadi selain kita melatih maharatul istima, kita akan menemukan mufradat al-jadidah, jadi kosakata yang baru. Dan kita tahu bagaimana at-ta'bir al-mustaqdamah fil Arab ya. Ta'bir atau ungkapan yang digunakan di Arab mungkin berbeda dengan yang di Indonesia seperti itu. Nah, itulah pentingnya melatih maharatul istima ya. Yang selanjutnya adalah pentingnya maharatul istima. Yaitu maharatul istima adalah meningkatkan keterampilan berbahasa Arab. Maharatul istima sangat penting karena membantu siswa memahami percakapan sehari-hari, meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis, serta memperkuat keterampilan komunikasi secara keseluruhan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi maharatul istima itu sangat penting ya. Selain kita melatih kemampuan mendengar, kemudian kita akan menemukan kosakata yang baru. Itu juga kita akan melatih kemampuan komunikasi ya. Ketika kita misalnya mendengar teks berbahasa Arab atau audio berbahasa Arab, kemudian kita belajar untuk merespon itu bagaimana. Baik dengan ucapan langsung atau mungkin dengan tulisan, itu sebagai sarana untuk latihan. Nah, jadi maharatul istima tidak hanya melatih kemampuan mendengar ya, tapi juga menulis. Nah, menulis ini dengan cara kita mendengarkan audio atau film tadi, awal kisah, kita mendengarkan audionya, kemudian kita tulis apa yang mereka ucapkan. Itu melatih selain melatih kemampuan maharatul istima, juga melatih ya, juga melatih kemampuan menulis. Jadi kita mendengarkan audio, kemudian kita menulisnya dengan bahasa Arab. Mungkin ketika kita mendengar kata berbahasa Arab, misalnya kolamun, mungkin kita paham bahwa kolamun itu artinya adalah pulpen atau kitabun misalnya. Tapi belum tentu kemampuan menulis kita bagus ya. Artinya belum tentu kita mampu menuliskan apa yang diucapkan tadi. Nah, jadi maharatul istima tidak hanya melatih kemampuan mendengar ya, tetapi juga kemampuan menulis teks berbahasa Arab. Mulai dari mufradat, misalnya kosakata, sampai at-ta'bir ya, ungkapan, atau fakrah ya, atau dalam kalimat, seperti itu. Yang selanjutnya adalah komponen maharatul istima. Memahami elemen penting mendengarkan atau istima ya. Yang pertama adalah informasi utama ya. Mendengarkan untuk menangkap informasi utama adalah kunci untuk memahami inti dari percakapan atau pembelajaran. Membantu siswa fokus pada pesan yang disampaikan. Nah, ketika kita dikasih audio atau misalnya menonton film atau kisah ya yang berbahasa Arab, itu bukan hanya kita mendengarkan kata per kata ya. Ambil.
Udah belum mandinya? Belum. Tadi abang bilang ambil mandi ya. Tinggal tutup ya. Padahal tutup sih. Ya tadi misalnya kita mendengar atau menonton film ya, atau kisah ya. Jadi kita tidak hanya mampu mengartikan kata per kata atau memprodat per memprodat ya, tapi kita memahami inti dari percakapan itu, atau kita bisa menceritakan ulang apa yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah detail spesifik. Kemampuan mendengarkan untuk menangkap detail spesifik memungkinkan saya memahami nuansa dalam percakapan, termasuk konteks yang lebih dalam dan informasi tambahan yang penting. Kalau kita paham dengan apa yang diucapkan atau yang kita dengar, itu kita memahami kira-kira ini tempatnya di mana misalnya, atau situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, atau apa ya, nuansa dalam percakapan, apakah dalam keadaan emosi atau dalam keadaan tenang atau dalam keadaan santai. Itu bisa kita rasakan ketika kita memahami apa yang diucapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah makna tersirat. Mendengarkan untuk memahami makna tersirat membantu siswa mengenali implikasi dan emosi di balik kata-kata, meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemahaman mereka dalam bahasa Arab. Jadi siswa tidak hanya mampu mengartikan ya kata per kata, kemudian memahami alur ceritanya atau inti dari percakapan itu, tapi mereka juga memahami makna di balik itu ya, makna yang tersembunyi atau ada pesan yang ingin disampaikan dari percakapan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tips ya, tips meningkatkan maharatul istima. Untuk meningkatkan kemampuan mendengar, fokus dan konsentrasi saat mendengarkan sangat penting. Jadi untuk apa ya, di dalam meningkatkan maharatul istima ya, kemampuan mendengar, itu yang paling penting adalah fokus dan konsentrasi. Makanya ketika nanti saya ketika kita nanti latihan menggunakan audio ataupun video ya, itu alangkah baiknya pertama cari tempat yang tenang, kemudian bisa menggunakan headset ya, agar suaranya tidak kemana-mana. Ketika fokus dan konsentrasi, itu kita akan lebih mudah memahami apa yang kita dengar ya, dibandingkan dengan misalnya suasananya yang ramai, kemudian pikiran kemana-mana, itu akan sulit untuk mendengarkan ya, atau memahami apa yang diucapkan. Kemudian cobalah untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan untuk memaksimalkan pemahaman bahasa. Jadi misalnya untuk melatih kemampuan maharatul istima ini, kita sering-sering mendengar audio atau film ya. Tapi carilah tempat yang sunyi misalnya, yang tenang, agar kita bisa fokus mendengarkan apa yang diucapkan. Karena kita hidup di Indonesia ya. Mungkin kalau kita hidup di Arab, itu secara tidak langsung ya, sudah terbentuk dengan sendirinya karena di sana sudah ada bi'ah lugawiyah, lingkungan bahasa Arab. Jadi tanpa perlu kita mendengarkan audio, kita sehari-hari sudah berkomunikasi dengan bahasa Arab. Beda dengan kita yang ada di Indonesia ya, karena orang di sekitar kita itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing. Sehingga kita sangat jarang mendengar percakapan berbahasa Arab. Nah, oleh karena itu,
kita perlu tempat yang tenang, yang sunyi ya, agar kita bisa konsentrasi dan fokus, sehingga kita bisa memahami apa yang diucapkan oleh penutur atau orang Arab ya, mulai dari kata per kata misalnya, ana adhabu ilal masjidi misalnya. Kita tahu artinya. Karena kalau belum terbiasa mendengar, belum terlatih maharatul istima, ketika mendengar kata ana adhabu ilal masjidi, itu kita akan mengartikan kata per kata ya. Ana itu saya misalnya, adhabu itu saya pergi, ilal masjid, ila itu ke masjid, masjid itu. Tapi kalau sudah terbiasa mendengar, sudah terlatih, itu ketika mendengar anak adhabu ilal masjid itu kita tidak perlu mengartikan kata per kata lagi, sudah paham ya. Karena sudah terbiasa ya, sudah terlatih. Yang selanjutnya adalah kendala dalam maharatul istima ya. Apa sih menjadi tantangan di dalam mempelajari atau di dalam melatih maharatul istima ya? Maharatul istima sering dihadapkan pada gangguan lingkungan dan kebisingan. Untuk mengatasi ini penting untuk melatih fokus dan menerapkan teknik mendengarkan yang efektif. Jadi gangguan yang sering terjadi di dalam melatih kemampuan maharatul istima adalah lingkungan ya. Lingkungan yang tidak tenang misalnya. Makanya tadi penting untuk kita mencari tempat yang sunyi untuk melatih maharatul istima ya. Yang sunyi misalnya kita sendiri di situ atau tempat saya kira-kira nggak ada suara yang lain. Tidak ada suara lain selain suara kita atau suara audio itu. Sehingga tidak tercampur antara suara audio atau video yang kita dengarkan dengan suara yang lain. Karena kan nanti ketika TOEFL ya, TOEFL itu kan tes bahasa Arab ya. Itu biasanya di dalam tes bahasa Arab itu kan nanti ada 4 keterampilan sebenarnya yang dilatih, yaitu maratul kalam, istima, qiraah, qawaid ya. Ada qawaid, kemudian nanti ada istima ya. Qawaid, istima, kalam, kalam mana? Yang di antaranya itu adalah qawaid, kemudian istima. Nah, itu nanti yang perlu dilatih. Nanti keempatnya juga perlu dilatih ya. Qiraah dan kitabahnya. Nah, ini yang menjadi kendala di dalam maharatul istima, yaitu lingkungan yang bising. Jadi kita perlu ketenangan, ketentraman. Tapi jadi begini, untuk melatih maharatul istima itu, ketika kita mendengarkan audio atau video gitu, kemudian kita mendengar, kemudian kita menemukan mufradat yang belum kita pahami, itu perlu kita tulis. Jadi mufradat yang kita nggak pahami itu atau yang kita belum tahu artinya, kita tulis, kemudian kita cari di kamus artinya. Sampai semua audio itu dari awal sampai akhir itu kita sudah tahu artinya semua. Dan itu tidak apa ya? Itu harus diulang berkali-kali ya. Jadi jangan hanya mendengarkan sekali kemudian sudah tahu artinya kemudian selesai. Jangan ya. Jadi harus diulang berkali-kali sampai itu sudah menjadi apa? Sampai dia menjadi seolah-olah seperti kita mendengarkan lagu atau audio berbahasa Indonesia ya. Karena dengan mendengarkan sedikit kita langsung paham seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh. Cuma contoh sekilas saja. Contoh percakapan sederhana seperti kaifa haluk,
Bikhair walhamdulillah. Karena kita terbiasa mengucapkan dan mendengar, jadi ketika kita mendengar kata kaifa haluk, secara otomatis kita langsung tahu jawabannya tanpa perlu kita mengartikan satu kata per kata ya. Mas muka misalnya, min aina anta, walaupun kita tidak mengartikan satu persatu kata, tapi karena sudah terbiasa dan sudah menjadi seolah bahasa sehari-hari, itu secara langsung kita akan menjawab min aina anta, ana min Bogor misalnya. Mas muka ismi dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya orang yang masih baru tidak terbiasa atau belum terlatih maharatul istimanya, ketika dia mendengar kaifa haluk, dia mulai menerka ya. Kaifa itu artinya bagaimana. Haluk itu kabar atau hal misalnya. Oh, berarti dia menanyakan bagaimana kabar. Jadi loading dulu gitu. Beda dengan orang yang sudah terbiasa dengan mendengar maharatul istima, sudah terbiasa gitu, sudah terlatih. Kalau sudah terlatih dia tanpa perlu berpikir panjang, dia langsung otomatis memberikan respon, memberikan jawaban. Tapi kalau yang belum terbiasa, itu dia menerka dulu, mengartikan dulu kata per kata, kira-kira ini artinya apa. Baru dia mulai menemukan apa yang dimaksud. Nah, begitu ya, teman-teman semua. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan Maharatul Istima. Maharatul Istima adalah fondasi penting dalam belajar bahasa Arab. Dengan memahami komponen dan latihan yang tepat, siswa dapat meningkatkan keterampilan mendengar mereka secara efektif dan menyeluruh ya. Maharatul kalam dan maharatul istima itu tidak bisa dipisahkan ya. Karena kalau maharatul kalamnya bagus, tapi istimanya kurang, itu kita akan sulit berkomunikasi dengan penutur ya. Kita yang mengucapkan bahasa Arab yang fasih, tapi ketika mereka merespon dan memberikan jawaban, kitanya malah bingung atau kita tidak tahu dengan apa yang mereka ucapkan gitu. Makanya maharatul istima dan maharatul kalam itu saling berkaitan ya. Jadi maharatul istima tidak hanya melatih kemampuan mendengar, tapi juga maharatul kitabah, kemampuan menulis. Jadi menulis apa yang kita dengar, kemudian kita tulis di dalam buku. Setelah itu kita bisa membaca kembali. Jadi kita menulis dengan tanpa harokat, kemudian kita baca, itu adalah melatih kemampuan qiraah. Setelah tulisan itu jadi, kemudian kita coba ta'bir, kita ucapkan dengan bahasa kita sendiri misalnya, dari ta'bir yang sudah ada atau dari audio yang kita tulis, kemudian kita mencoba mengungkapkan dengan apa ya, takbir yang berbeda tetapi dengan maksud yang sama. Nah, itu adalah cara untuk melatih kemampuan maharatul kalam. Jadi maharatul kalam dan maharatul istima itu saling berkaitan ya. Karena kalau kita maharatul istimanya kurang, ketika berkomunikasi atau muhadasah ma'al arab, itu kita akan mengalami kesulitan ya. Oke, kita misalnya bisa mengungkapkan takbir bahasa Arab dengan baik. Tapi ketika dia mengungkapkan takbir, kemudian kita tidak memahami apa yang dia ucapkan, maka kita akan sulit untuk merespon kembali dari apa yang dia ucapkan. Jadi seperti itu. Jadi maharatul istima dan maharatul kalam itu saling berkaitan dengan maharah yang lain juga seperti itu. Qiraah dan kitabah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar mata kuliah ya, terkait dengan maharatul istima. Sebelum nanti kita masuk di pertemuan yang akan datang, itu kita sudah mulai praktek mendengarkan audio ya, atau video nanti.
Sebagaimana saya jelaskan kemarin, ada 4 poin penting ya di dalam pembelajaran Maharatul Istima'. Yang pertama, kita mulai mendengarkan fakrah ya, paragraf pendek ya. Kemudian al-hiwar awil muhadasah ya, percakapan antara 2 orang atau nanti 3 orang. Kita mulai dari 2 orang, kemudian ke 3 orang, kemudian dilanjutkan dengan al-qisah ya, kita mendengarkan cerita, kemudian kita tulis ulang apa yang kita dengarkan, kemudian kita coba untuk memahami alur cerita dari kisah itu, kemudian kita mentakbir, mengungkapkan. Dan yang terakhir adalah musyahadatul aflam ya, kita menonton atau menyaksikan film ya berbahasa Arab. Jadi kita mulai dari yang sederhana, kemudian yang agak sulit, sampai nanti yang sulit ya. Nah, ini adalah cara untuk melatih Maharatul Istima'. Tapi mungkin pembelajaran ini mungkin tidak maksimal ya. Karena ini hanya sebagai pengantar ya. Selebihnya nanti kalianlah yang melatih kemampuan Maharatul Istima' kalian masing-masing di luar dari jam kuliah ini. Karena di perkuliahan ini tidak mungkin bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Pertama karena dibatasi waktu, kemudian dibatasi jarak juga. Ya mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Silakan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau memberikan pandangan pendapat atau bertanya ya. Kita sharing saja. Kalau misalnya dari pertanyaan kalian saya bisa jawab, akan saya jawab semampu saya. Kalau misalnya dari jawaban saya belum memuaskan, silakan dicari kembali ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan. Apakah ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang menambahkan?